Yang saya cintai, saya sayangi, dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana dalam kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan untuk dapat berkumpul di gedung yang cukup lumayan mewah lah, dalam rangka mengikuti pelantikan dan seminar masalah kebangsaan. Kedua kalinya semoga sholawat serta salam tetap terlimpahkan buat junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, yang pertama saya sebenarnya mewakili Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Barikade Gus Dur yang berhalangan hadir. Sebenarnya Ketua Umum Konsorsium itu agendanya tersendiri sebenarnya. Karena Ketua Umum Barisan Kader Gus Dur berhalangan hadir karena sesuatu hal, maka saya ketiban sampur karena saya ada di Jawa Timur dan diminta untuk mewakili beliau. Tapi nggak apa-apa, kadang-kadang ketiban sampur itu kadang enak, kadang ya gak enak. Nah, saya juga, ini saya sambutan yang kelima ya Mbak Dwi ya. Pertama tadi Ketua Panitia, kedua Ketua DPC, ketiga Ketua DPW, keempat Bupati, kelima saya. Kalau diterus-teruskan menjadi lomba pidato ini nanti. Wah, ini lagi ya. Zoom ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan Mbak Yeni bisa melakukan itu dan menjadi penyemangat kita sekalian. Hadirin sekalian, seperti yang disampaikan oleh Ketua DPW tadi, juga Ketua DPC, Ketua Kepala Kesbangpol, yang sekaligus sebagai pembina, bahwa kita ini, pengurus Barikade Gus Dur ini menyandang, membawa beban berat. Membawa beban nama besar Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Seorang kiai, seorang tokoh yang lahir dan besar di pesantren, tapi tidak hanya milik Barikade Gus Dur, tidak hanya milik NU, tapi Gus Dur adalah milik bangsa. Itu yang kita menjadi berat. Kader-kader Gus Dur yang tergabung dalam Barikade Gus Dur memang harus orang-orang yang terpilih. Katanya Ketua DPW tadi harus orang-orang yang baik akhlaknya, harus orang-orang yang siap untuk menjalankan apa yang menjadi visi besar Gus Dur, baik untuk agama maupun untuk Indonesia. Tapi saya yakin kawan-kawan yang baru dilantik tadi adalah para tokoh di daerah. Ya, wajarlah kalau ada yang belum baik. Tapi saya yakin dan hakul yakin bahwa yang dilantik tadi adalah orang-orang baik di wilayahnya masing-masing. Hadirin sekalian, saya juga perlu sampaikan bahwa Barikade Gus Dur ini organisasi, bukan organisasi oposan dari Jamiah Nahdlatul Ulama, dari Gerakan Pemuda Ansor, dari IPNU dan lain-lain sebagainya. Barisan Kader Gus Dur ini adalah mitra bersama untuk menjalankan tugas-tugas keagamaan dan tugas-tugas kebangsaan yang sama sebenarnya yang menjadi tugas teman-teman di Nahdlatul Ulama, di Gerakan Pemuda Ansor, dan di IPNU dan IPN. Sama. Cuman yang menjadi pengurus
barikade Gus Dur ini biasanya protolan. Yang sudah nggak kepake di NU, ke Ansor. Ke mana? Ke barikade Gus Dur. Yang tidak di Ansor, di barikade Gus Dur. Biasanya begitu. Atau alumni lah paling tidak. Jadi mereka ini, teman-teman barikade Gus Dur ini adalah sahabat-sahabat kita semua. Oleh sebab itu, saya berharap bahwa barikade Gus Dur, teman-teman Ansor, dan atau Banom NU yang lain, seiring sejalan untuk menuntaskan problem-problem yang ada di Republik ini saat ini. Hadirin sekalian, kita semua pada tahu bahwa keberagaman kita hari ini sedang diporak-porandakan oleh kelompok-kelompok intoleran dan kelompok-kelompok radikalisme. Persatuan kita juga dicabik-cabik oleh kelompok-kelompok yang lebih mengedepankan fanatisme kedaerahan, kesukuan, sehingga kondisi Republik seperti yang kita tahu saat ini. Belum lagi munculnya politik identitas. Saya sebenarnya tidak kaget dengan politik identitas. Karena politik identitas itu jauh sebelumnya itu sudah muncul. Tetapi hari ini, insya Allah sekitar tahun 2014, pemilu 2014, politik identitas itu muncul begitu dahsyatnya ke permukaan yang meluluhlantakkan keberagaman kita. Dan ini kita harus waspadai. Oleh sebab itu, saya berharap kalau barikade Gus Dur ini membawa misi besar Gus Dur sebagai tokoh pluralis, ikon toleransi, maka ada dua hal yang harus dilakukan setidaknya oleh teman-teman barikade Gus Dur. Yang pertama, teman-teman barikade Gus Dur, sahabat-sahabat barikade Gus Dur harus bisa menjadi kohesivitas di tengah-tengah masyarakat yang beragam. Maksud saya adalah kita semua harus ada di tengah-tengah dan merangkul, merekatkan masyarakat yang ada di lapisan bawah. Itu tugas yang pertama teman-teman barikade Gus Dur. Tugas yang kedua, barikade Gus Dur atau kader-kader Gus Dur atau anak-anak ideologi Gus Dur harus bisa mendrive masyarakat untuk tidak bersentuhan dengan persoalan-persoalan intoleran dan persoalan-persoalan radikalisme. Dua tugas saja, maka Anda sudah menginspirasi keinginan Gus Dur. Sudah mentauladani apa yang dikehendaki Gus Dur. Karena apa sahabat-sahabat sekalian? Kita harus jaga betul Republik ini. Kita harus jaga betul negara kesatuan ini. Kalau tidak, kata Gus Dur, begitu pecah akan sulit untuk disatukan kembali. Monggo, itu tugas kalian. Tapi tugas kalian tidak bisa sendirian. Kalian harus mengajak sahabat-sahabat Ansor, sahabat-sahabat yang lain, paling tidak yang satu naungan dengan NU, untuk mengajak dan bersama-sama dengan kelompok masyarakat yang lain, dari agama-agama yang lain, dari suku-suku yang lain, dari aliran-aliran politik yang lain. Satukan sikap Anda untuk melakukan dua hal itu. Saya kira itu tugas kalian. Boten berat ya kira-kira ya. Berat apa mboten? Enteng kan? Ya, paling tidak di kampung itu jagongan, di gerdu, ya berikan pemahaman kepada mereka. Naik ke tingkat RT, naik ke tingkat RW, dan seterusnya. Dalam komunitas seperti itu. Saya, DPP, Barisan Kader Gus Dur mengapresiasi betul
kepada gerakan yang dilakukan oleh atau program yang dilakukan oleh DPW, melakukan seminar-seminar dan dialog kebangsaan, dan hari ini juga melakukan dialog kebangsaan di Kabupaten Sidoarjo. Oleh sebab itu, saya yang terakhir mengucapkan selamat kepada teman-teman 18 DPAC Barikade Gus Dur se-Kabupaten Sidoarjo. Mudah-mudahan amanah yang diberikan kepada kalian semua membawa manfaat buat kita semuanya. Salam sehat. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.